Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Beberapa waktu yang lalu kita udah belajar transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Dan pada video ini kita akan belajar transformasi geometri terhadap suatu matriks. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan belajar transformasi matriks. Langsung aja kita bahas bagian yang pertama, yaitu transformasi suatu titik. Misalkan kita punya suatu titik, titik A, koordinatnya X, Y. Ini kita transformasikan terhadap matriks ini, A, B, C, D, dan menghasilkan bayangan transformasinya A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat bayangannya? Caranya cukup sederhana, yaitu teman-teman kalikan aja matriks transformasi ini dengan koordinat titik awal ya. Jadi matriks ini kita kalikan dengan koordinat titik A, atau kita tulis seperti ini. X aksen Y aksen itu sama dengan matriks transformasi kita kali dengan koordinat titik awal. Nah, hanya seperti ini caranya. Contoh. Titik A 1,3 ditransformasikan terhadap matriks negatif 2, 1, 3, 2. Tentukan koordinat hasil transformasi titik tersebut. Oke, penyelesaiannya kita pakai cara yang ini, teman-teman. Ya, jadi X aksen Y aksen itu matriks transformasi kita kali dengan koordinat titik awal. Ya, jadi matriks transformasi itu ini negatif 2, 1, 3, 2. Ya, kemudian kita kalikan koordinat titiknya. Ini koordinat titiknya kan 1,3. Kita tulis dalam bentuk matriks kolom ya, 1, 3. Ini tinggal kita kalikan aja. Seperti biasa perkalian matriks baris kali kolom ya. Negatif 2 kita kali dengan 1 itu negatif 2. Kemudian 1 dikali 3, 3. 3 kali 1 itu 3. Kemudian ditambah 2 kali 3, 6. Ya. Negatif 2 tambah 3 itu 1. Dan 3 tambah 6 itu 9. Nah, ini adalah koordinat bayangan titik A jika ditransformasi oleh negatif 2, 1, 3, 2, yaitu 1,9. Oke, cukup sederhana ya. Kita coba contoh kedua. Oke, kita coba contoh kedua. Titik B ditransformasikan terhadap matriks 1, 3, negatif 2, 4, menghasilkan B aksen negatif 7, negatif 6. Tentukan koordinat titik B. Nah, ini beda dengan contoh pertama ya. Perbedaannya, kalau yang pertama kan koordinat titik awal yang diketahui dan kita mencari koordinat bayangan. Sementara untuk contoh ini, koordinat awal titik B-nya belum kita ketahui, ini yang ditanyakan. Sementara di sini koordinat bayangannya udah diketahui. Tapi caranya sama aja ya. Koordinat bayangan atau X aksen Y aksen itu sama dengan matriks transformasi kita kali dengan koordinat awal. Jadi pada soal ini bisa kita tulis X aksen Y aksen negatif 7, negatif 6 itu sama dengan matriks kita kalikan dengan XY. Jadi di sini XY-nya yang belum diketahui. Oke. Nah, ini kita kalikan aja. 1 kali X itu X ditambah 3 kali Y tambah 3Y. Kemudian negatif 2 kali X negatif 2X ditambah 4 kali Y 4Y. Nah, teman-teman lihat baris pertama negatif 7 sama dengan X tambah 3Y. Baris pertama di ruas kiri dan baris pertama di ruas kanan. Dari sini kita peroleh X tambah 3Y sama dengan negatif 7. Kemudian baris kedua, ya, negatif 2X tambah 4Y sama dengan negatif 6. Jadi di sini kita punya dua persamaan linear, dua variabel ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y. Untuk permasalahan ini akan saya gunakan eliminasi aja. Kita eliminasi, kita samakan koefisien salah satu variabel. Di sini yang paling gampang kita samakan koefisien variabel X. Di sini negatif 2, berarti ini kita kali 2 bagian ini ya. Ini kan 1 kan. Biar sama, berarti ini kita kali 2. Kemudian yang bawah biarkan aja, jadi kita kali 1, nggak ubah ya, nggak diubah apapun. Persamaan pertama X tambah 3Y sama dengan negatif 7, kita kali 2. X kali 2 menjadi 2X dan 3Y kali 2 tambah 6Y. Kemudian negatif 7 kita kali 2, negatif 14. Persamaan kedua ini kita kali 1, jadi nggak berubah. Tetap negatif 2X tambah 4Y sama dengan negatif 6. Selanjutnya,
Untuk variabel X ini koefisiennya udah sama-sama 2, cuman beda tanda, satu positif, satu negatif. Jadi untuk mengeliminasinya ini kita tambah, teman-teman. Ya, kita tambah 2X ditambah negatif 2X kan 0. 6Y ditambah 4Y itu 10Y. Kemudian negatif 14 ditambah negatif 6 itu negatif 20. Jadi kita peroleh Y-nya itu negatif 20, kita bagi 10, yaitu negatif 2. Y-nya kita dapat. Sekarang kita akan mencari nilai X. Teman-teman boleh eliminasi lagi, tapi di sini saya akan gunakan substitusi. Jadi di sini kita gunakan campuran eliminasi dan juga substitusi. Nah, saya substitusi ke persamaan pertama. Persamaan ini biar lebih gampang. Atau teman-teman mau pakai yang kedua juga boleh. Di sini Y-nya udah dapat negatif 2, jadi Y di sini kita ganti dengan negatif 2. Jadi X ditambah 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 7. Jadi X 3 kali negatif 2 kan negatif 6. Jadi X dikurangi 6 sama dengan negatif 7. Atau X-nya negatif 7 ditambah positif 6. X-nya adalah negatif 1. Jadi kita dapat X dan Y-nya. Jadi koordinat titik B, koordinat awalnya adalah X, Y. Hati-hati kebalik. Jadi negatif 1, negatif 2. Ini jawabannya. Nah, selain cara ini, kita juga bisa menggunakan inverse matrix. Ya, kita bisa menggunakan inverse matrix. Cara kedua, ingat pada saat kita belajar inverse matrix, untuk perkalian matriks A kali matriks X sama dengan matriks B, maka matriks X itu sama dengan A inverse atau inverse dari matriks A, kita kalikan dengan B. Jadi untuk persamaan ini, teman-teman lihat 1, 3, negatif 2, 4 kali X ya, itu kan sama dengan negatif 7, negatif 6. Ini posisinya saya balik, ruas kanan dan ruas kirinya ditukar aja. Ya. Nah, kalau kita mau nyari XY, berarti inverse dari matriks ini kita kalikan dengan ini. Ya, 1, 3, negatif 2, 4 kita inverse kan, kemudian kita kalikan dengan ini. Oke, masih ingat cara inverse? Inverse itu 1 per determinan kali adjoin ya. Ini kita determinankan 1 per 1 kali 4 kan 4. Kemudian dikurangi 3 kali negatif 2, negatif 6. Kemudian ini kita adjoin kan. Adjoin itu A dengan D-nya kita tukar, 1 dengan 4-nya ditukar, jadi di sini 4, di sini 1. Dan B dan C-nya bagian sini ini berubah tanda. Positif 3 menjadi negatif 3, negatif 2 menjadi positif 2. Jelas ya? Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang inverse, sebaiknya pelajari dulu inverse-nya. Oke? Kita lanjut. 4 dikurangi negatif 6 itu 10. Kemudian ini kita kalikan matriks biasa ya. 4 kali negatif 7, negatif 28. Ditambah negatif 3 kali negatif 6 itu positif 18. Kemudian baris keduanya, 2 kali negatif 7-nya negatif 14. Ditambah 1 kali negatif 6, negatif 6. Sama dengan 1 per 10. Negatif 28 tambah 18, negatif 10. Negatif 14 tambah negatif 6 itu negatif 20. Ini kita kalikan 1 per 10 kali negatif 10, atau sama aja dengan negatif 10 dibagi 10. Hasilnya kan negatif 1. Kemudian negatif 20 kali 1 per 10, atau negatif 20 dibagi 10 itu negatif 2. Lihat baris pertama, maka X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya negatif 2. Jadi kita peroleh X, Y negatif 1, negatif 2. Ini adalah koordinat titik B-nya. Dan hasilnya sama dengan cara yang tadi. Oke? Oke, sekarang kita lanjut transformasi suatu garis atau kurva. Langsung aja contoh soal. Tentukan bayangan garis 2X min 3Y sama dengan 4 jika ditransformasikan terhadap matriks 2, negatif 1, negatif 3, 2. Penyelesaiannya, koordinat titik bayangan itu matriks transformasi dikalikan dengan koordinat awal. Tapi di sini kan bukan suatu titik ya, ini suatu garis. Jadi di sini masih XY. Nah, ini kita gunakan inverse matrix seperti soal sebelumnya. XY ini, jadi ini kita balik, bukan X aksen Y aksen lagi, tapi di sini di ruas kirinya menjadi XY dan ruas kanannya menjadi X aksen Y aksen. Maka matriksnya adalah matriks inverse. Kita gunakan sifat yang ini. A kali X sama dengan B, maka X itu sama dengan A inverse kali B. Kita pakai yang ini, teman-teman. Ya. Oke, jadi ini kita inversekan aja. Inverse itu 1 per determinan kali adjoin. Ini kita determinankan 1 per determinannya 2 kali 2, 4. Kemudian dikurangi negatif 1 kali negatif 3, itu positif 3.
Kemudian ini kita adjoin kan. Adjoin itu A dengan D-nya ditukar. Jadi ini masih sama-sama 2. Dan B dan C-nya bagian sini ini berubah tanda. Negatif 1 menjadi positif 1 dan negatif 3 menjadi positif 3. X aksen Y aksen ini masih tetap. Oke, jadi sama dengan XY sama dengan 1/4 dikurangi 3 kan 1. Jadi ini 1/1. 1/1, jadi nggak usah saya tulis ya. Adjoinnya 2132 kita kalikan dengan X aksen dan Y aksen. 2 kali X aksen itu 2X aksen, kemudian ditambah 1 kali Y aksen, baris keduanya. 3 kali X aksen, 3X aksen, kemudian ditambah 2 kali Y aksen, 2Y aksen. Lihat, dari sini kita peroleh 2 buah persamaan. Baris pertama, kita peroleh X sama dengan 2X aksen ditambah Y aksen. Dan baris keduanya, Y sama dengan 3X aksen ditambah 2Y aksen. Selanjutnya, seperti transformasi suatu garis atau kurva pada transformasi sebelumnya yang udah kita pelajari, ini tinggal kita substitusikan ke persamaan garisnya ke sini teman-teman ya. Kita substitusi ke persamaan garis 2x min 3y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan ini dan y-nya kita ganti dengan ini. Oke? Jadi kita peroleh 2 kali x, x-nya kita ganti menjadi 2x aksen tambah y aksen. Kemudian dikurangi 3y, y-nya kita ganti dengan 3x aksen ditambah 2y aksen. Dari sini nih, oke? Ini kita kalikan aja, 2 kali 2x aksen itu 4x aksen, 2 kali y aksen, 2y aksen, kemudian negatif 3 kali 3x aksen, min 9x aksen, kemudian min 3 kali 2y aksen, min 6y aksen, sama dengan 4. Kemudian ini untuk x dengan x lagi, kita operasikan. 4x dikurangi 9x, min 5x. 2y dikurangi 6y, min 4y, sama dengan 4. Atau ini kita kali dengan negatif 1, menjadi 5x aksen tambah 4y aksen, sama dengan negatif 4. Oke, jadi bayangannya udah kita peroleh. 5x ditambah 4y sama dengan negatif 4, tanpa aksen lagi ya. Ini adalah bayangan garis ini jika ditransformasikan oleh matriks ini. Simpel ya. Oke, sekarang kita bahas bagian terakhir, yaitu komposisi transformasi matriks. Misal diketahui 2 buah matriks, yaitu T1, ABCD, dan matriks T2 sama dengan EFGH. Nah, ini komposisi matriks T2 komposisi T1 ya. Ini artinya, teman-teman, transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan terhadap T2. Jadi, T2 komposisi T1 itu berarti T1 dulu yang ditransformasikannya. T1 kemudian dilanjut T2. Oke, hati-hati kebalik. Lalu bagaimana caranya? Caranya simpel aja. Jika teman-teman mentransformasikan terhadap matriks T1 dilanjutkan T2, maka matriks transformasi komposisinya itu perkalian antara T2 dengan T1. Jadi matriks kedua dikalikan dengan matriks pertama. Hati-hati kebalik karena matriks itu perkaliannya tidak komutatif. Ya, T2 kali T1, bukan T1 kali T2. Oke? Nah, bagian kedua, T1 komposisi T2. Ini artinya transformasi terhadap matriks T2 dulu, kemudian dilanjutkan T1. Ya, T2 dulu, kemudian dilanjutkan ke matriks T1. Caranya berarti T1 kali T2. Pokoknya simpelnya, matriks komposisi transformasi itu perkalian antara matriks kedua kali dengan matriks pertama. Sekali lagi, matriks kedua kalikan dengan matriks pertama. Intinya seperti itu. Biar lebih jelas, kita coba soal berikut ini. Tentukan koordinat bayangan titik A 1,2 jika ditransformasikan terhadap matriks, ini berarti matriks T1-nya, dilanjutkan transformasi terhadap matriks ini. Ada 2 buah matriks. Oke, kita cari dulu matriks komposisi transformasinya. Ingat, matriks kedua kalikan dengan matriks pertama ya. Matriks kedua kan yang ini. 0, negatif 1, 3, 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks pertama. Hati-hati, kalau teman-teman kebalik, malah matriks pertama kali matriks kedua, hasilnya akan beda. Ya. Ingat, matriks kedua kalikan dengan matriks pertama. 0 kali 1, 0, ditambah negatif 1 kali 2, negatif 2. Berarti kan di sini negatif 2. Kemudian baris pertama kolom kedua, 0 kali 3 kan 0, negatif 1 kali 4, negatif 4. Kemudian baris kedua kolom pertama,
3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7. Kemudian baris pertama kolom kedua, 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali 4, 8. 9 tambah 8, 17. Nah, ini adalah matriks komposisi transformasinya. Nah, sekarang kita akan mencari bayangannya. Caranya, bayangannya X aksen Y aksen ya atau A aksen itu sama dengan matriks ini, matriks hasil kali antara T2 kali T1 itu kita kalikan dengan koordinat titik awal. Seperti biasa. Ya, seperti soal sebelumnya, cuman di sini matriks yang kita gunakannya adalah matriks komposisi. Negatif 2, negatif 4, 7, 17 kita kalikan dengan koordinat titik A, 1, 2. Negatif 2 kali 1 itu negatif 2, kemudian ditambah negatif 4 kali 2, negatif 8. Kemudian 7 kali 1, 7, ditambah 17 kali 2, 34. Negatif 2 dikurangi 8, negatif 10, 7 tambah 34 itu 41. Di sini kita dapat bayangannya adalah negatif 10,41. Oke? Nah, itulah komposisi transformasi matriks. Sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.